A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, mencurahkan kasih sayangnya, ridhonya untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur sobat winnerku, karena dengan bersyukur Allah akan terus menambah nikmatnya kepada kita. Dan jangan lupa juga berbaik sangkalah kepada Rob kita, karena dengan kita berbaik sangka, Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan juga untuk kita. Karena Allah berfirman, aku menurut sangka hambaku. Jadi setiap hari bersyukurlah dan berbaik sangkalah kepada Rob kita. Saat kita melihat orang lain mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah, mendapatkan rezeki dari Allah, kita harus selalu berbaik sangka. Mungkin karena Allah sudah ridho kepadanya, makanya dia mendapatkan itu semuanya. Semoga rezekinya berkah, gitu kan. Nanti insya Allah malaikat di atas kita akan juga berkata amin. Kamu akan dapat sama, kamu akan dapat sama. Jadi ketika melihat saudara muslim kita mendapatkan keberkahan, kebahagiaan, justru jangan sebaliknya, ngedumel, menggerutu, iri, dengki, ya. Nauzubillah min dzalik. Kita harus selalu berbaik sangka kepada sesama manusia, kepada Rob kita juga. Hari ini alhamdulillah ada satu buah testimoni dari sahabat kita yang juga mendapatkan keberkahan Allah yang sangat unik. Jadi buat teman-teman yang sudah merasakan ya keajaiban dari Allah, tentunya akan memandang ini adalah sesuatu yang lumrah, karena seorang hamba ketika sudah mendapatkan ridhonya Allah, tentunya Allah akan cukupi segala kebutuhan hidupnya. Allah akan mudahkan setiap urusan-urusannya. Allah akan keluarkan dia dari situasi sulit yang membelitnya. Nah, ini juga dialami sahabat kita, Mbak Camila Catania atau Mbak Camila Catania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Sharingnya sungguh memotivasi. Saya juga ada cerita unik, Umi. Memang benar Allah itu Al-Wahhab, Sang Maha Memberi tanpa batasan. Sedang akal kita terbatas. Izin cerita ya Umi. Beberapa waktu lalu mama saya sempat tertipu sama teman yang mengaku kesusahan. Minjam uang ke mama 1 juta, katanya buat berobatin anaknya sama buat makan. Mama sih gak menaruh curiga sedikit pun, langsung transfer. Padahal di saat bersamaan papa harus kontrol sebelum jadwal operasi. Papaku sakit banyak Umi, komplikasi.
Qadarullah Umi dibukalah aib teman mama ini. Di grup SMA mama sudah mulai ramai bahas ini. Teman mama yang ternyata nipu ke banyak teman dengan modus yang sama. Bahkan ada beberapa teman mama yang transfer sampai 5 juta satu orang. Karena memang teman-teman SMA mama pada sukses. Ada yang jadi dokter, DPR, pengacara, perwira polisi, pengusaha. Nah di situ beberapa teman mama usulin buat laporin ini Tante Cia. Yang nipunya namanya Tante Cia. Tapi mama milih ikhlasin sajalah. Di sisi lain Umi mama sedang kebingungan nyari dana 20 juta buat biaya pengobatan, terapi dan kontrol papa beberapa waktu ke depan. Meskipun untuk biaya OP dan sebagainya ditanggung BPJS, tapi tetap dibutuhin uang untuk kesembuhan papa. Sebelum ini tabungan mama papa habislah terkuras buat pengobatan papa, biaya kuliah saya dan sekolah adik-adik. Dalam kebingungan itu mama pas lagi ngobrolin Tante Cia itu tadi dengan Tante Ellen, sahabat mama, satu alumni. Mama mengalir saja cerita kalau mama juga kondisi lebih susah dari Tante Cia, tapi gak sampai hati nipu atau bahkan minjam ke teman-teman. Rupanya Tante Ellen ini simpati sama mama, tapi gak bisa bantuin karena posisi ekonomi Tante Ellen juga gak lebih baik dari mama sekarang. Ternyata diam-diam Tante Ellen galang dana dong Umi. Tante Ellen japriin beberapa teman SMA beliau yang dirasa bisa bantu mama. Dan qadarullah terkumpul Umi dana sebesar 33 juta. Lebih dari yang mama butuhin buat pengobatan papa. Masya Allah, tabarakallah Umi. Bahagia haru pas mama terima itu, sekaligus sedih karena malu harus menyusahkan orang lain. Tapi Tante Ellen dan teman-teman mama yang bantuin mama itu pada nguatin mama. So sweet Umi. Saya ikutan terharu nangis Umi. Allah itu maha kaya ya Umi. Kami yang tadinya jarang ibadah saja masih disayang dan dilimpahi rizki yang luar biasa banyaknya. Kadang malu saya Umi sama Allah. Saya rajin sholat dan kenal sholawat belum lama ini. Ya dari channel Umi ini. Bermula dari lihat papa jatuh sakit sampai udah bener-bener gak bisa kerja. Mama nangis terus tiap hari. Lihat adik-adik, saya mikir apa yang bisa saya lakukan selain berupaya kuliah sambil cari kerjaan. Saya mulai dari ibadah saya Umi. Saya ajak mama dan adik-adik doain papa terus. Saya kenalin sholawat ke mama dan adik-adik. Hingga kami sekeluarga tiap hari amalkan sholawat Jibril dan Nabi. Tiap hari kami amalkan keduanya masing-masing 4.444 kali. Kami bagi berempat dengan adik-adik. Ternyata Allah dengar doa-doa kami. Umi. Terakhir kali kata yang bisa saya ucapkan adalah terima kasih Umi sudah mengenalkan keluarga kami manfaat sholawat. Insya Allah akan selalu kami amalkan. Doakan papa kami sehat ya Umi. Saya doakan Umi sekeluarga sehat dan segera berangkat haji atau umroh. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Ikut bahagia mendengar apa yang didapatkan oleh Mbak Kamila tadi ya. Semoga papa panjenengan segera diangkat segala sakitnya dan panjenengan berserta mama dan adik-adik istiqomah di jalan Allah. Itulah jika Allah sudah ridho. Tentunya Allah akan berkehendak memberikan yang terbaik bagi hambanya yang mau meminta dengan sungguh-sungguh kepadanya. Karena Allah sudah berfirman, mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Jadi untuk Mbak Kamila tadi, meminta kesembuhan ayahanda kepada Allah, meminta rezeki untuk biaya pengobatan papa beliau kepada Allah, minta kesehatan, keselamatan, umur yang panjang, rezeki yang halal, yang berkah kepada Allah. Mintalah segala sesuatu kepada Allah, karena Dia adalah pemilik semesta alam. Kita minta apa aja, bahkan kekayaannya Allah itu tidak terbatas. Kalau kita minta sedikit saja rezeki dari Allah, insya Allah pasti Allah kabulkan. Selama kita berbaik sangka kepadanya terus menerus. Dan berbaik sangka ketika mendengar kabar-kabar gembira dari orang lain, itu juga penting.
Karena kalau kita terbiasa mengeluarkan hal-hal baik dari pikiran kita mengeluarkan hal-hal baik dari lisan kita, insya Allah kebaikan-kebaikan itu akan kembali kepada kita. Oke sobat pinterku, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.